عند الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح هذه المنظمة وعلى من وصله الصالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام رضي الله عنهم أجمعين وجميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين خصوصا سيدي الشيخ أبي حميد بن محمد الغزالي وسيدي الشيخ نووي البنتاني شيخي مشايخنا وأستاذي أستاذنا ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. الفاتحة. صراط الذين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tanwi. Kemarin diberikan doa-doa oleh Imam Ghazali setelah fardu subuh ya. Setelah sholat fardu subuh doa-doa diberikan dari Allahumma antas salam, terus doanya Nabi kepada yang diberikan kepada Aisyah, Sayyidah Aisyah, dan doa Nabi yang diwasiatkan kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian doa-doa yang masyhur yang telah dikumpulkan dalam satu bab sendiri di dalam kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Juga terdapat wazifah, tugas-tugas yang dilakukan setelah itu semua, yakni doa, berzikir atau bertasbih, membaca Quran dan bertafakkur atas semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita fi jami'i yaumika, di dalam setiap atau seluruh hari-hari kamu. Ba'da hadza wa tanwi lan niyat, siapa kamu al khaira, ing kebaikan, li jami'il muslimin, pada seluruh muslim, meniatkan diri berbuat baik kepada seluruh muslim. Wa ta'zimu, lan bertekad siapa kamu alla tashtaghila, untuk tidak sibuk, fi jami'i naharika, di dalam seluruh siang-siangnya kamu, illa bi ta'atillahi ta'ala, kecuali dengan bertaat kepada Allah Ta'ala. Wa taqsidu, lan menyengajakan, wa taqsidu, lan menyengajakan siapa kamu, fi qalbika, di dalam hati kamu, at-ta'ati, ing ketaatan-ketaatan, allati taqdiru, yang kuasa siapa kamu, alaiha, atas ketaatan. Hatinya juga disiapkan, disengajakan hatinya dibuat untuk taat kepada ketaatan-ketaatan kepada Gusti Allah. Wa takhtaru, lan memilih siapa kamu, afdolaha, pada utama-utamanya taat,
wa tata'ammalu lan berfikir siapa kamu fi tahiyati asbabiha di dalam persiapan sebab-sebab ing taat, litashtagila supaya sibuk siapa kamu biha dengan asbab-asbab yang menjadikan kamu taat. Maksudnya setelah itu, setelah zikir semuanya selesai, tidak cukup sampai situ, kamu menyambung diri kamu untuk meniatkan diri berbuat baik kepada sesama muslim dan bertekad untuk bertekad itu ya tekad, pokoknya saya hari ini gitu. Pokoknya saya hari ini harus sibuk di dalam siang saya dengan ketaatan-ketaatan. Lan hatinya itu dengan sengaja dibuat untuk taat kepada Allah. Banyak apapun hal-hal yang diperintah oleh Allah, yaitu adalah ketaatan ketika kita melaksanakannya. Kita juga memilih ketaatan-ketaatan apa nih, kira-kira hari ini saya melakukan apa, mempersiapkan asbab-asbabnya, sebab-sebabnya. Saya sholat habis ini nanti jam 8 pagi mau sholat duha, dipersiapkan. Kalau duha berarti sarapan dulu segala macam, persiapkan semuanya. Wala tada' dan jangan meninggalkan siapa kamu anka dari dirimu atafakkura pada merenung. Kamu juga jangan meninggalkan diri kamu untuk merenung. Merenung itu bukan bengong, merenung. Merenung apa? Fi qurbil ajali, ing dalam dekatnya ajal, wa hululil mauti, lan datangnya kematian. Kamu angen-angen ya ajal ya, kalau datang sekarang bisa nih ya, datang besok juga bisa ya. Karena ajal kan gak kenal umur, mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit. Kalau ajal datang ya sudah, diangan-angan, direnungkan bahwa ajal itu dekat, bahwa kematian itu pasti datangnya. Al-qati'il amal, ketika sudah datang ajal dan maut, al-qati'il amal, ajal maut itu bisa memutus lil amal ya, pada angan-angan. Wa khurujil amri, lan bukan amal ya, bukan pakai ain itu. Al-qadi lil amal, yang bisa memutus angan-angan. Wa khurujil amri, lan keluar atau lepasnya urusan anil ikhtiyari, dari ikhtiarnya manusia. Wa husulil hasrati, lan terjadinya kerugian. Wan nadamati, lan penyesalan. Bitulil i'tirari, dengan lamanya tertipu. Direnung-renungkan, oh ya ajal ya, ajal ini deket ya, mati itu pasti ya. Kalau udah mati ya terputus semuanya sudah. Waliyakun, lan hendaklah ada min tasbihatika, bagian dari tasbih kamu, wa adzkarika, dan zikir kamu, apa asyru kalimatin, apa 10 piro-piro kalimat. Dikasih kalimat-kalimat tasbih wa zikir oleh Imam Ghazali. 10 ini hendaknya harus ada di dalam wiridan-wiridan dan membaca tasbih kita. Ihdahunna, utawi salah satunya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu iku kagungane Gusti Allah ya, pujian-pujian itu. Al mulku, utawi kekuasaan, walahu iku kaduane Gusti Allah,
alhamdu utawi pujian. Yuhyi menghidupkan siapa Allah, wa yumitu lan mematikan siapa Allah, wa huwa lan utawi Gusti Allah iku hayyun itu zat yang maha hidup, la yamutu dan tidak pernah mati, biyadihi iku ada di tangannya Allah, al khairu semua kebaikan, wa huwa lan utawi Gusti Allah iku ala kulli syai'in atas semua sesuatu, iku qadirun iku maha kuasa. Ats-tsaniyah yang kedua, itu yang pertama, wiridan yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah al-maliku, yang menjadi raja, al-haqqu yang benar, al-mubin yang jelas. Yang ketiga, ats-tsalitsu yang ketiga, la ilaha illallah al-wahidu, yang maha esa. Esa itu bahasa ininya apa? Esa itu satu gitu ya. Esa itu satu ya. Esa itu satu. Al-wahidu yang maha satu atau maha esa. Ini paham esa ya? Al-wahidu yang maha esa, al-qaharu yang maha kuasa, rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Wa ma bainahuma dan sesuatu antara keduanya, as-samawat wal ardi, al-azizu yang maha perkasa, al-ghafaru yang maha pengampun. Ar-rabi'atu yang keempat, iku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu wiridan yang keempat. Wal khamisatu yang kelima, subuhun quddus rabbul malakut, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, subuhun yang maha suci, quddusun yang maha bersih, rabbul malaikah Tuhannya para malaikat, warruhi lan malaikat Jibril. Wasadisu utawi yang keenam, iku subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Wasabi'atu yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa as'aluhu lan meminta siapa kami, wa as'aluhu lan nyuwun meminta sapa ingsun, lahu ing Allah pada Allah, at-taubata ing ketaubatan, wal maghfirata lan ampunan. Ats-tsaminatu utawi yang ke-8, Allahumma la mani'a lima a'taita, Allahumma duh Gusti, la mani'a tidak ada zat yang mampu menjaga, lima pada sesuatu, a'taita yang memberi siapa panjenengan, wala mu'tiya dan tidak ada yang mampu memberi, lima pada sesuatu, mana'ta yang mencegah sapa panjenengan, wala radda lima qadaita dan tidak ada yang mampu menolak, lima pada sesuatu, qadaita yang sudah memutuskan siapa panjenengan, wala yanfa'u dan tidak manfaat, dzal jaddi pada orang yang mempunyai kekuatan, minka dari panjenengan, opo al jaddu opo kekuatannya. Nah, ini doa ini jelas membesarkan Gusti Allah, tapi maknanya tidak ada perkara, tidak ada perkara yang mampu mencegah pada sesuatu yang sudah memberi Gusti Allah kepada seseorang, wala mu'tiya dan tidak ada yang mampu memberi pada sesuatu yang mencegah orang. Kalau Gusti Allah sudah memutuskan, nah, wala radda lima qadaita, tidak ada yang mampu menolak pada suatu yang sudah memutuskan siapa Allah. Gak ada yang bisa ditolak apa yang sudah Allah putuskan. Apa?
jodoh sudah diputuskan, mati sudah diputuskan, rizki sudah diputuskan, nasib sudah diputuskan. Itu tidak ada yang mampu mencegah. Orang satu bumi bilang enggak Gusti, tapi Gusti Allah bilang iya, iya semua. Tetap yang kejadian adalah iya. Tidak ada yang bisa menolak apapun. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Walaupun seseorang itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk memberikan atau berpotensi memberikan manfaat, tapi kata Gusti Allah enggak bisa, ya enggak. Banyak sekali orang-orang yang mampu untuk melakukan sesuatu, tapi kalau tidak ditakdirkan, kalau tidak diputuskan untuk melakukan sesuatu itu, maka tidak dilakukan. Contohnya misalkan orang-orang yang kaya raya ya, yang seharusnya bisa membantu fakir, membantu miskin ya. Tapi karena si fakir dan si miskin itu juga punya nasibnya sendiri, dan si kaya itu tadi juga emang tidak mau ngebantu, ya tidak bantu. Akhirnya tidak. Semua itu ketetapannya Gusti Allah. Mati nggak bisa. Terus malaikat udah depan pintu nih, malaikat, ntar dulu ya, nggak bisa, jadwal SOP-nya jam segini, bentar 5 menit lagi ini belum balas WA, nggak, caps, marki caps, kata malaikat, marki cap, ya bisa aja malaikat kayak gitu. Kalau kitanya soleh ya, kalau kitanya soleh deket sama Gusti Allah, berarti deket juga sama malaikat. Jadi malaikat siapa yang cabut nyawa? Israel datang nyantai, oh udah waktunya, ayo cabut. Kalau yang nggak kuat-kuat banget imannya, deg-degan, waduh siapa lagi nih ya, belum minta maaf siapa lagi nih ya. Tapi kalau orang-orang soleh senang, Israel datang senang, akhirnya ketemu Gusti Allah. Makanya kalau orang-orang soleh itu bahasanya tidak mati, dibahasakannya itu intaqala ila rafiqil a'la, kembali menuju Gusti Allah. Sudah kembali pulang. Kita ini emang di sini emang numpang transit ini. Kalau penerbangan transit dari bandara dari Indonesia ke Mekah misalkan, transit dulu di mana, di India misalkan, transit dulu di Dubai misalkan. Nah, kita ini dari malakut, dari alam arwah ke dunia, transit dulu. Cuman transitnya 50 tahun, 60 tahun, lama. Nah, kadang-kadang kita terlena. Kita ini ngontrak. Tapi kita secara ini emang setan menggodanya itu bisa. Ngontrak kita itu. Ngontrak kok dibagus-bagusin kontrakannya. Kalian kalau ngontrak rumah, kira-kira rumahnya direnovasi apa dibiarin aja? Biarin, yang punyanya. Ngapain dibagus-bagusin? Ntar juga dibalik diambil lagi sama yang punyanya. Makanya hidup di dunia punya rumah ngontrak. Punya rumah ya iya punya rumah. Kepemilikan rumah sebenarnya secara makna semuanya ngontrak, tapi masalah kepemilikan sebenarnya ngontrak semua. Kepemilikan rumah atau tanah itu kan sesama makhluk aja. Atau pada akhirnya kita sama-sama caps ke alam arwah nantinya. Wattasi'atu. Kadang ini ya, Israel, malaikat Israel. Saya kalau ada yang wafat itu meninggal gitu ya, saudara saya pernah ada yang meninggal umur ya sebaya sama saya. Mati itu mengingatkan kita, benar-benar mengingatkan kita
melihat Masya Allah mati ya, udah baru umur seumuran saya meninggal, berarti saya juga punya potensi meninggal deket-deket ini berarti ya. Langsung takut. Kadang penasaran gitu, itu gimana sih rasanya, katanya kan sakit gitu ya, katanya sakit gitu. Sebenarnya gimana begitu. Ya ada penasaran, ya, tapi takut juga kalau benar mau nyobain gitu, kalau diujuk malaikat datang, nyobain dah, mau nyobain, ayo sini nyoba. Ngeri juga ya, ujuk-ujuk suruh nyobain. Tapi janganlah ya, jangan sampai kita dapat sakit. Karena sakit kita di dalam sakratul maut itu sudah diambil setengahnya oleh Rasul. Wah, Rasul itu pas sakratul maut kan kesakitan. Apa sesakit ini Israel, kata Rasul. Ya Rasulullah, begini rasanya sakratul maut. Apa umatku merasakan seperti ini Israel? Iya, jelas. Saking cintanya Rasul sama umatnya, Israel ambil sebagian sakitnya umatku, limpahkan kepadaku. Rasul begitu, pemimpin tuh begitu. Sakitnya seluruh umat. Jadi kita ini sakratul maut dapetin setengahnya doang. Setengah lagi sudah diambil sama Rasul. Itu pemimpin. Ambil setengahnya, limpahkan ke saya, kata Rasul. Tinggal setengah. Maka orang-orang solih, kok ada yang merasakan sakratul maut tuh nggak rasa sakit? Ya karena setengahnya sudah diambil Rasul, setengahnya lagi karena amal-amal solih mereka. Sakit, katanya sakit. Wattasi'atu yang ke-9, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal 'ashiratu yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi, dengan nama Allah, alladzi zat, la yadurru, yang tidak berbahaya, ma'asmihi, beserta namanya, tidak akan berbahaya apapun yang beserta namanya Allah. Syai'un, apa sesuatu, fil ardi, di dalam bumi, wala fis sama, lan dalam langit, wa huwa, lan utawi Allah iku as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, yang maha mengetahui. Tukarrir kulla wahidatin, tukarrir, mengulang-ulang siapa kamu, kulla wahidatin, pada setiap satu, tadi dari yang satu sampai yang ke-10 tadi itu diulang-ulang. Min hadhil kalimati, dari beberapa kalimat ini, imma mi'ata marratin, Masya Allah, imma mi'ata marratin, ada kalanya 100 kali, jadi masing-masing 100 kali gitu kan ya, au sab'ina marratan, atau 70 kali. Sanggup ya? Sanggup enggak? Hawa sanggup? Sanggup Hawa? Masya Allah, wali Hawa, Masya Allah. Hawa ini katanya Hawa ini kalau masak itu rajin ya, masak rajin. Kalau apa, pokoknya yang bersinggungan dengan khidmah gitu rajin ya. Nggak apa-apa Hawa ya, nggak jadi bunyai. Biasanya kayak gini-gini nggak jadi bunyai, tapi jadi orang kaya biasanya. Lihat aja. Kalau omongan saya benar, ya berarti doa saya lumayan ya. Kalau omongan saya meleset, ya nasibnya Hawa berarti enggak. Tetap saya nggak salah. Itu masing-masing dibaca 100 kali, au sab'ina marratan, kalau nggak kuat 100 kali, 70 kali. Au asyra marratin, atau nggak kuat 170, nggak kuat 10 kali masing-masing, masih tetap lumayan. Wa huwa, lan utawi adapun asyra marratin, kalau nggak kuat 170, 10 per kalimat. Wa huwa, adapun
asyra marratin 10 kali ini iku aqalluha, iku yang paling sedikit itu 10. Satu bisa nggak Gus? Nggak tahu ini kata Imam Ghazali 10 kok. Liyakuna, agar supaya ada apa al majmu'u, jumlahnya iku mi'ata marratin 100, karena ada 10 kalimat, paling sedikit kalian baca 10-10. Kalau kalian baca 10-10 setiap kalimat maka totalnya jadi 100, jadi tetap 100. Kalau setiap kalimat kalian baca mi'ata marratin jadi 1000. Masya Allah. Walazim hadhil awrad, lan tetaplah siapa kamu hadhil awrad, pada ikilah wirid-wirid. Wala tatakallam, dan jangan berbicara siapa kamu qabla tulu'i syamsi, ing dalam sebelum terbitnya matahari. Kamu tetap di habis subuh ini membaca wirid-wirid ini. Wala tatakallam, jangan berbicara kamu, diem aja, diemnya tapi wirid ya, bukan diem mulutnya diem matanya merem, bukan diem wirid aja gitu, nggak usah ngomong. Fafil khobari, maka di dalam hadis dikatakan inna dzalika afdalu min i'taqi thamani raqib, inna dzalika utawi hal itu, maksudnya tidak berbicara, sesungguhnya tidak berbicara, maksudnya dalikanya kepada la tatakallam qabla tulu'i syams, iku afdalu, iku lebih utama min i'taqi, dari memerdekakan thamani riqabin, min i'taqi thamani riqabin, dari memerdekakan 8 budak, min waladi Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail. Wah, Masya Allah, kamu diem aja itu lebih afdol daripada memerdekakan 8 budak dari keturunan Nabi Ismail. Tapi tentu kondisinya berbeda ya. Kalau di pondok misalkan jadi malah susah semua kamu kalau diem semua. Ini waktu yang ngaji diem aja, dipanggil ajak ngomong jadi bisu semua. Beda maksud daripada ngomong tatakallam ini, omongan-omongan yang enggak manfaat, yang enggak penting, mendingan diem maksudnya gitu. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, a'ni, bermaksud sapa ingsun, maksudnya Imam Ghazali, al istighala bi dzikri, pada mensibukkan dengan zikir ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, min ghairi an yatakhallalahu, dari tanpa menyela-nyela hu ing zikir, opo al kalamu, opo pembicaraan. Nah itu adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal, etika perkara baina tulu'i syamsi, ing dalam antara munculnya matahari, ila zawal, hingga tergelincirnya asy-syams. Fa idza tala'atis syams, maka apabila telah terbit apa asy-syamsu, apa matahari, wartafa'at, lan naik apa asy-syams, qida rumhi, dengan seukuran tombak, fasalli rakaataini, maka salat dengan 2 rakaat. Wadzalika, lan utawi adapun iku sholli rakaatain gitu ya, iku inda zawali waktil karahati, iku ketika hilangnya waktu makruhnya li sholati, untuk sholat. Karena habis habis subuh banget itu dimakruhkan untuk sholat. Nah maksudnya sholat ini ketika sudah mataharinya naik seukuran tombak. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat iku makruhatun, iku dimakruhkan, mim ba'dil faridhatis subhi. Nah ini
dimakruhkan min ba'dil fardhati subhi, dari setelah sholat subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai naik meningginya matahari. Fa idza adha, maka ketika masuk waktu duha, apa an-naharu, apa siangmu, wa madha, lan telah lewat, minhu, dari nahar, apa qaribun, apa perkiraan, min rubu'ihi, dari seperempatnya nahar. Fasalli, ketika sudah waktu duha lah intinya ya. Fasalli, maka salatlah sira salat duha, dengan salat duha, arba'an, pada 4 rakaat, au sittan, atau 6 rakaat, au thamaniya, atau 8 rakaat, masna masna, 2 jadi tetap 2 kali rakaat salam, 2 rakaat salam, jangan langsung di 4 rakaat salam. Paling sedikitnya arba'an, paling sedikitnya 4 rakaat 2 salam. Faqad nukilat, maka sungguh diriwayatkan apa hadhil a'dadu, apa bilangan salat ini, arba'an sittan au thamaniya, bilang kullahu, seluruhnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilangannya ini semua dari Rasul melakukan itu semua. Kalau enggak 4, 6 atau 8, paling dikitnya 4 ya. Tapi kalau misalkan kegiatannya di luar, kerja atau pokoknya yang dimana waktunya itu enggak banyak untuk menunaikan sholat duha, semisal pengen mendapatkan keistiqomahannya, 1 juga enggak apa-apa, 1 salam nggak apa-apa, tapi baik 2. Kalau kayak di pondok kegiatannya nggak disuruh, ya seharusnya paling nggak 2 salam. Wassalatu, lan salat duha, iku khairun kulluha, iku baik seluruhnya salat. Faman syaa, maka adapun orang, syaa lamun menghendaki siapa man, fal yastakthir, maka perbanyaklah siapa man. Jadi semuanya itu baik, mau arba'an atau sittan atau thamani, itu semua baik. Kalau misalkan mau menghendaki siapa man untuk memperbanyak, perbanyak. Waman, lan supaya lan siapa wong, iku syaa lamun menghendaki siapa man, fal yastaqlil, maka mempersedikit siapa man. Kalau bisa cuma sedikit ya sedikit, enggak apa-apa. Falaisa, maka tidak ada iku bainat tulu'i, antara terbitnya matahari, wazawal, lan tergelincirnya asyams, apa ratibun, apa ibadah yang rutin, minas salat, dari salat, illa hadhihi, kecuali ini duha ini. Tidak ada kegiatan salat rutin lain kecuali duha, antara pagi sampai zawal itu. Fama, maka utawi perkara, fadula anhu, yang lebih apa ma, dari salat, min auqatika, dari waktu-waktumu, maka ketika kamu memiliki lebih waktu, tersisa waktumu ketika sudah selesai melakukan salat duha, falaka, mongko iku bagimu, fihi, ing dalem, kelebihan waktu tadi, arba'u halatin, utawi 4 keadaan. Kalau kamu memiliki sisa waktu, maka bagimu itu punya 4 keadaan, bisa kamu lakukan 4 keadaan ini untuk mengisi waktu sampai zuhur. Al-halatul ula, adapun keadaan yang pertama, wahia, utawi al-ula, iku al-afdhalu, iku yang lebih utama. Nah ini yang pertama ini, keadaan yang pertama ini yang paling afdhal. Apa? Antusrifahu, iku
menggunakan siapa kamu hu pada waktumu fi talabil ilmi ing dalam menuntut ilmu an-nafi'i yang bermanfaat fid din di dalam agama. Ini keadaan yang pertama, mengisi waktu keadaan ini yang paling afdol, mengisi waktu dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Dunal fudul, bukan ilmu yang enggak bermanfaat. Alladzi akabban nasu, alladzi yang menekuni sapa annas sapa man alaihi ing atase fudul, wasammauhu lan memberi nama sapa annas hu ing al fudul ilman pada ilmu. Maksudnya kamu mencari ilmu yang bermanfaat, jangan mencari ilmu yang fudul. Fudul itu yang tidak bermanfaat, tapi orang-orang yang mengerjakan ilmu ini, mempelajari ilmu ini mengatakan ini ilmu, padahal fudul. Ilmu apa? Ilmu belajar terbang, belajar nyantet, itu loh, ilmu-ilmu fudul. Intinya nggak bermanfaat untuk kamu, tapi dikatakan ini ilmu. Wah, ilmu buat apa? Bisa memenangkan DPR siapa gitu. Ilmu-ilmu nggak jelas kayak gitu. Intinya ilmu-ilmu dukun fudul yang nggak bermanfaat. Ada yang mengatakan seperti itu. Wal ilmu nafi, adapun ilmu yang bermanfaat, huwa ya ilmu nafi, iku ma yazidu, iku ilmu yang menambah apa ma fi khaufika, di dalam ketakutanmu minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang menambah ketakutan kita kepada Allah ta'ala. Itu ilmu yang manfaat. Wa yazidu, lan nambah apa ilmu yang manfaat itu ya. Wa yazidu, lan menambah apa ilmu fi basiratika, di dalam penglihatanmu, bi uyubi nafsika, pada aib-aib dirimu sendiri. Kalau kamu punya ilmu dan ilmu kamu itu bisa menambah kamu takut kepada Allah, itu manfaat. Ilmu itu bisa menambah penglihatanmu terhadap aib-aib kamu sendiri, itu manfaat. Tapi kalau ilmu kamu kok malah bisa nambah kamu ngelihat aib-aib orang lain, ya berarti nggak manfaat, kebalikannya. Wa yazidu, lan nambahi apa ma fi ma'rifatika, di dalam pengetahuan kamu, bi ibadati rabbika, dengan ibadah kepada Tuhanmu. Ilmu itu menambah pengetahuanmu untuk beribadah kepada Gusti Allah. Ilmu manfaat. Catat penting ini supaya kamu paham ilmu manfaat itu seperti apa sih. Sejauh ini ilmu saya manfaat apa enggak sih? Yang saya pelajari itu ilmu manfaat atau bukan? Wa yuqallilu, dan mengurangi apa ma min raghbatika, dari kesukaan kamu fit dunya, di dalam dunia. Ilmu itu seharusnya semakin kita bertambah ilmu, semakin kita mengurangi kesukaan kita terhadap dunia. Dunia itu nggak selalu fulus ya. Dunia tuh hal-hal yang terhenti di dunia itu dunia. Hal-hal yang walaupun ada timbul dari dunia tapi itu untuk menuju akhirat, itu akhirat. Tidur dunia. Tidur yang digunakan untuk mempersiapkan ibadah, akhirat. Tidur itu berubah menjadi akhirat. Makan dunia. Makan itu untuk menambah tenaga beribadah, makan itu sifat jadi akhirat. Supaya nggak bingung dunia itu apa dunia. Nggak mungkin saya nggak punya duit kok masa cinta dunia. Belum tentu, orang nggak punya duit belum tentu nggak cinta dunia. Boleh bisa jadi orang-orang yang duitnya banyak malah yang nggak cinta dunia. Wa yazidu, lan nambah apa ilmu fi raghbatika, di dalam kesukaanmu fil akhirah, kepada akhirat. Nah, ilmu manfaat itu seperti ini.
Jadi menambah kesukaan kita kepada akhirat, mengurangi kesukaan kita kepada dunia. Akhirat itu seperti apa ya? Akhirat itu hal-hal yang nyambung ke akhirat. Apa contohnya? Sholat, terus apa? Ngaji kayak gini akhirat. Ini ngaji akhirat. Kamu makin senang sama akhirat, ngaji itu senang. Kalau ngaji, disuruh terus, disuruh ngaji itu semangat. Menambah kesukaan kita fil akhirah. Ya, kita itu berusaha untuk senang sama akhirat. Sama ngaji itu senang. Seperti yang saya bilang kemarin itu ya, ngobrol sama ngaji itu jauh beda. Kalau ngaji ngantuk, kalau ngobrol seneng. Lah iya. Kenapa bisa seneng ngobrol? Ini misalkan ini siapa? Cici ngobrol sama Reni. Cici itu pasti melek. Tapi kalau yang diobrolin sama Reni itu udah bolak-balik 4 kali diceritain, pasti ngantuk. Bolak-balik ceritain nih, pasti wah bahas ini lagi. Karena ketidaktarikan Cici terhadap cerita Reni, makanya ngantuk. Makanya supaya kita nggak ngantuk pas ngaji, kita harus memiliki ketertarikan. Ini ilmu gue belum tahu nih apa nih. Makanya kalau yang tidur saya anggap sudah tahu semua. Nggak apa-apa. Tidur udah tahu, udah hatam bolak-balik nih kitab, jadi wajar tidur ya. Gitu. Anggap aja begitu. Padahal kalau ditanya itu caranya nggak ngantuk, memiliki ketertarikan. Ini ilmu gue tertarik ini gitu. Sama kayak orang cerita tentang curhatan-curhatannya, kalian tertarik gitu. Karena penasaran. Nah, kalau kalian nggak punya rasa penasaran terhadap ilmu, ya itu jadinya. Bengong dikit hilang kesadaran, langsung. Nggak ngerti dikit langsung hilang kesadaran. Jadi jangan harus langsung ngerti memang ngaji itu, berusaha dimengerti. Ya, ilmu manfaat itu menambah kesukaan kita kepada akhirat. Wa yaftahu basirataka, lan membuka opoma basirataka pada mata hati kamu, biafati a'malika, dengan penyakit amal-amal ziro, hatta tataharraza, sehingga menghindar sapa sira minha, dari afati amalika, dari penyakit amal-amalmu. Membuka mata hati, oh amal saya ternyata cacat, ternyata saya selama ini ibadah kok beramal kok riya, beribadah beramal kok ujub, sehingga mata hatinya terbuka. Dengan ilmu itu, ilmu yang manfaat, mata hati kita terbuka sehingga kita mengoreksi diri untuk tidak memiliki amal yang cacat. Wa yutli'uka, lan memperlihatkan apa ilmu ka ing sira, ala maka idi syaitan, atas tipu dayanya syaitan, wa ghururihi, lan bujukannya syaitan, wa kaifiyati talbisihi, dan cara menggodanya syaitan, ala ulama isu, atas ulama yang buruk, hatta arradahum, sehingga menghadapkan sapa syaitan hum, pada ulama, limaktillahi, pada murkanya Allah, wasakhatihi, dan bencinya Allah, haitsu akalu, lantaran memakai sapa ulama usu, ad-dunya pada dunia, bidini, dengan agama. Ilmu yang manfaat juga akhirnya bisa melihat
memperlihatkan kepadamu mana ulama-ulama yang baik, mana ulama-ulama yang su. Kamu bisa melihat cara setan membujuk, menggoda ulama-ulama su untuk memakai agamanya, menjadikan agamanya itu lantaran dunia. Wattakhadulan menjadikan sapa ulama usu al ilma pada ilmu dari'atan sebagai jalan, wasilatan lan perantara, ila akhdil amwalis salatin untuk mengambil hartanya as-salatin para penguasa-penguasa. Ini Imam Ghazali emang agak sensi sama ulama-ulama yang dekat sama pejabat ya. Berarti dari zaman dulu ada itu ulama-ulama yang dekat sama pejabat. Dengan ilmunya, dengan keulamaannya dia, dengan kekiaiannya dia, dengan kegusannya dia, ya Allah alam, kita nggak lihat niatnya. Tapi menurut Imam Ghazali seperti ini. Ulama usu itu yang menjadikan ilmunya itu sebagai jalan dan perantara untuk mengambil hartanya para penguasa. Makanya nggak heran ya, dari zaman dulu ada kiai-kiai, ulama-ulama yang dekat sama pejabat-pejabat. Ada juga yang sensi dengan seperti itu. Zaman dulu Imam Ghazali termasuk ulama-ulama yang sensitif sama ulama yang dekat sama pemerintah, dekat sama DPR misalkan, dekat sama siapapun, penguasa-penguasa. Makanya gak aneh sekarang juga ada ulama-ulama yang galaknya minta ampun ya. Ada ulama yang dekat sama pemerintah sedikit, pejabat langsung dikatain ulama usu ya. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak tahu niatnya, barangkali niatnya bukan seperti itu. Kalau niatnya bukan seperti itu ya khawatir kita yang salah. Karena ada juga ulama-ulama yang mendekatkan diri kepada pejabat, barangkali memang niatnya untuk membenarkan pejabat, memperbaiki pejabat, walaupun ujung-ujungnya dia juga yang rusak gitu, sama gitu. Bukan memperbaiki, dianya rusak, tapi ya paling enggak punya tekad gitu. Atau kalau kita nggak kuat, kalau khawatir dengan kerusakan itu, wah kayaknya nggak kuat nih kalau gua nih, mendingan jangan, daripada tergolong jadi ulama usu, ulama yang buruk. Wa akli amwalil awqaf, lan memakan harta-hartanya wakaf. Ulama usu ini ya, kamu titipkan wakaf habis. Ulama-ulama usu ini bukan cuma dekat sama sultan, penguasa, tapi kalau kamu titipkan harta-harta wakaf, hilang, dimakan. Entah wakaf apapun hilang, kewakafannya itu jadi nggak jelas misalkan. Wal yatama, lan hartanya anak yatim, wal masakini, dan hartanya orang-orang yang miskin hilang. Kemana-mana cari bantuan, cari proposal misalkan untuk masakin, fuqara wal masakin, untuk apapun, tapi habis dimakan sendiri. Wal ya'udzubillah min dzalik, wal ya'udzubillah min dzalik ya Allah. Wa sarafu, lan mengalihkan sapa ulama usu himmatahum, pada cita-cita mereka, hum ing ulama isu, tulana harihim, di sepanjang siangnya mereka ulama usu, ila talabil jah, pada mencari pangkat. Ulama usu ini kerjaannya cari pangkat di sepanjang siangnya, sibuk ngedeketin salatin, sultan-sultan, penguasa-penguasa. Tidak menyibukkan diri ngaji, tidak menyibukkan diri mengamalkan ilmunya, tapi sibuk talabil jah wal manzilati, dan kedudukan, fi qulubil khalqi, atas hati-hatinya makhluk. Sibuk apa kalau kayak gitu tuh apa namanya?
Jokowi itu apa? Belusukan, belusukan ke orang-orang gitu lah, mencari pangkat sama mencari kedudukan, belusukan. Ya bagus belusukan niatnya, kalau untuk niat ngurumat, merawat umat bagus. Maksudnya dia ini sehari-harinya itu cita-citanya itu setiap harinya itu mencari pangkat, mencari kedudukan di hatinya para makhluk-makhluknya Allah. Wa tarrahum, lan menggiring hum pada ulama usu apa zalika, apa hal-hal itu tadi, ilal muraati, untuk riya atau pamer, wal mumarati, lan cekcok, wal munaqashati, lan berdebat fil kalami, di dalam pembicaraan, al mubahati, dan sombong-sombongan. Ya, ilmu manfaat itu ilmu manfaat itu penting, ilmu nafi' itu penting. Kita harus belajar ilmu nafi', itu ilmu manfaat itu, supaya kita bisa melihat diri kita sendiri, kita ini sampai mana ya. Yang paling susah itu kan melihat aib sendiri ya. Melihat aib sendiri itu susah banget ya. Walaupun ngaca itu susah. Kalian juga kalau ngaca, kalau ada orang kan pasti gimana. Tapi kalau nggak ada orang, harusnya kan ya Allah, kok gue gini ya. Tapi kalau walaupun nggak ada orang, kadang-kadang manusia itu ngaca sendiri terus, gue keren juga ya, makanya masih gitu-gitu aja. Saking nggak ada peluang untuk melihat aibnya diri sendiri. Wahadal fan, dan utawi ikilah fan, bidang, minal ilmi, dari ilmu, an-nafi' yang manfaat, iku qad jama'nahu, iku sungguh mengumpulkan siapa ingsun, maksudnya Imam Ghazali, hu ing alfan minal ilmin nafi' fi kitab Ihya Ulumuddin. Dikumpulkan ilmu Imam Ghazali juga mengumpulkan bidang ini, fan minal ilmin nafi', bidang dari ilmu-ilmu yang manfaat, dikumpulkan sama Imam Ghazali fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini yang tadi itu masih sedikit-sedikitnya aja. Nah, nanti kalau kalian ada waktu kesempatan, nanti kalau sudah waktunya bisa ngaji Ihya, wah itu lebih lengkap tuh ilmu nafi itu seperti apa. Dulu waktu ngaji Ihya pernah lah sebentar ngaji Ihya gitu, dikit-dikit. Itu habis ngaji itu bengong biasanya. Iya ya, ternyata gue masih jauh ya, kayak gitu. Karena Ihya itu Masya Allah, Ihya Ulumuddin itu bikin kita itu nggak sombong, bikin kita itu mawas diri, ngelihat diri sendiri. Kita nih sampai mana sih? Kita yang bilang kita nih ilmunya banyak nih sampai mana? Amalnya sudah sampai mana? Bikin mikir, bikin ngelihat diri sendiri itu. Kita itu siapa? Fa in kunta, maka jika ada siapa kamu, iku min ahlihi, termasuk ahlinya alfan minal ilmin nafi', fahasil, maka menghasilkan, mendekatkan siapa kamu, menghasilkan hu ing ilmun nafi', wa'mal, dan mengamalkan siapa kamu bihi, dengan ilmun nafi', menghasilkan atau mendapatkan, rujuknya ke Ihya Ulumuddin, wa'mal, dan mengamalkan siapa kamu bihi, dengan ilmu nafi' yang di kitab Ihya Ulumuddin, mungkin gitu ya. Tsumma alimhu, kemudian mengerjakan siapa kamu kepada ilmu nafi' tadi, wad'u, lan mengajak siapa kamu, ilaihi, kepada ilmu nafi'. Faman, maka siapa orang, iku alima, iku ngerti siapa man, dzalika, pada hal-hal tersebut, maksudnya ilmu nafi', wa amila bihi, dan mengamalkan siapa orang dengan ilmu nafi',
Wada'a lan mengajak siapa orang ilaihi kepada ilmu nafi, mengajak, mengetahui, setelah itu mengerjakan, mengamalkan, setelah mengamalkan sendiri mengajak orang lain untuk mempelajari ilmu tersebut. Fadzalika maka utawi orang itu iku yud'a, iku dipanggil atau disebut aziman, orang yang agung, fi malakutis samawat, di kerajaannya langit, bi syahadati Isa alaihi salam, dengan kesaksiannya Nabi Isa. Karena ini dawuhnya Nabi Isa. Nabi Isa dawuhnya gitu, faman alima dzalika wa amila bihi wa da'a ilaihi fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Kamu bisa mendapatkan ilmu nafi', memiliki ilmu nafi', mengamalkannya sendiri, setelah itu kamu mengamalkan kepada orang lain, kamu disebut orang yang besar, yang azim, yang agung. Fa idza faraghta, maka selesai siapa kamu minadzalika, dari itu tadi, kullihi, ya sekabehane dzalik, semua dzalik, wa faraghta, dan selesai, ya Allah, siapa kamu min islahi nafsika, dari memperbaiki diri sendiri, selesai dari belajar ilmu nafi' maksudnya ya, zahiran, secara zahir, wa batinan, dan secara batin, wa fadala, dan masih tersisa apa syai'un, apa sesuatu, min awqatika, dari waktumu. Kamu udah belajar semua ilmu-ilmu tersebut, udah thalabul ilmi dan segala macamnya, kamu masih tersisa waktunya, fala ba'sa, maka tidak ada dosa, iku maujud, maksudnya boleh, antastaghila, pada akan atau akan hendak menyibukkan siapa kamu, bi'ilmil madhabi, dengan ilmu madhab, fil fiqhi, ing dalam fikih, belajar fikih. Karena Imam Ghazali ini ya semua dipelajari ya, fikih dipelajari, ilmu kalam dipelajari, filsafat dipelajari, tasawuf juga dipelajari, tapi terkenal sebagai sufi, sebagai ulama tasawuf. Menurut Imam Ghazali, pelajari ilmu-ilmu yang tadi dulu, yang bisa melihat kekurangan kamu, bisa melihat kelebihan orang lain. Baru setelah itu, setelah mendapatkan atau tersisa waktu kamu, sebelum zuhur masih tersisa, boleh sekarang kamu menyibukkan diri dengan ilmu madhab, mempelajari madhab-madhab fikih, li ta'rifa bihi, supaya ngerti siapa kamu bihi, dengan ilmu madhab, al-furu'a an-nadhirah, pada cabang-cabang furu' an-nadhirata, yang jarang, fil ibadati, di dalam ibadah. Kamu boleh pelajari itu ilmu madhab yang jarang di dalam ibadah. Oh, yang madhab ini kunut, madhab ini kok nggak kunut, madhab ini sholatnya sedekap, tangannya dilipat, yang madhab yang lain kok lurus. Kamu pelajari itu madhab-madhab apa aja. Wa tariqa at-tawassuti, lan cara atau jalan menengahi bainal khalqi, antara makhluk, fil khusumati, ing dalam pertikaian, ingda ikbabihim, ketika fokus mereka, al khalqi ala syahawat, ing dalam keinginan-keinginan. Fadzalika aidan, maka utawi hal-hal atau ilmu-ilmu, aidan juga, ba'dal faraghi, setelah selesai, min hadhil muhimmati, dari hal-hal yang penting ini, min jumlati furudil kifayati, ikut termasuk dari jumlahnya piro-piro fardu kifayah. Fa in da'atka, maka jika ngajak siapa kamu, apa nafsuka, apa nafsumu, ila tarkima dzakarnahu, pada meninggalkan perkara yang menyebutkan siapa saya, hu ingma,
jika diri kamu itu mengajak kamu untuk meninggalkan hal-hal yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali minal awradi berupa wiridan-wiridan tadi, wal azkar lan piro-piro zikir, istishghalan lidzalika, karena merasa berat pada hal itu, fa'lam, kalau kamu kok diri kamu kok ngajak ini, badan ini kok ngajak untuk ninggalin lah, ntar aja lah wiridan-wiridannya, zikir-zikirnya ntar aja deh, kamu meninggalkan itu, fa'lam, maka ketahuilah anna syaitan, sesungguhnya syaitan al-la'in yang kurang ajar, kampret, iku qad dassa, iku sungguh siapa syaitan, dassa menyelipkan siapa syaitan, fi qalbika di dalam hatimu, adda ad-dafina pada penyakit yang terpendam, wa huwa lan adapun adda ad-dafin penyakit yang terpendam, iku hubbul mal, iku cinta harta, wal jah lan pangkat, fa iyyaka maka takutlah siapa kamu, antaghtarra pada akan tertipu, bihi dengan syaitan, fatakuna maka ada siapa kamu, iku duhkatan, iku jadi tertawaan, lahu bagi syaitan, diketawain kamu. Kalau kamu kayak gitu, hati kamu kok nggak condong sama hal-hal tadi, malah pengen meninggalkannya, tanpa kamu ketahui mungkin setan telah menyelipkan penyakit terpendam di dalam hati kamu yang berupa hubbul mal wal jah, cinta dunia, cinta harta atau cinta pangkat. Maka kamu tidak sadar setan itu lagi ngetawain kamu, ngekek gitu. Fatakuna maka ada siapa kamu, ikut duhkatan jadi tertawaan, bihi bagi syaitan, fayuhlikaka gitu ya, maka ngerusak sapa syaitan ka ing sira, wa yaskhara lan menghina sapa syaitan mingka kepadamu, wa in jarabta dan jika mencoba siapa kamu nafsaka pada dirimu, muddatan fil awradi pada satu waktu, fil awradi di dalam wiridan, wal ibadat dan ibadah, wa kanat fakanat maka ada opo al awrad wal ibadat, bukan ya, wa kanat dan ada maka ada siapa nafsaka, fakanat maka ada siapa nafsaka, ikula yastathqiluha tidak menganggap berat apa nafsaka, ha ing al awrad wal ibadat, kamu mendapatkan diri kamu di dalam beribadah dan wiridan-wiridan itu kok enggak berat, tidak menganggap berat, kasalan karena malas, anha dari al awrad wal ibadat, walakin akan tetapi zaharat tampak apa raghbatuka, apa keinginan kamu, fit tahsili di dalam menghasilkan al ilmi nafi', ilmu yang manfaat, walam turid dan tidak bermaksud siapa kamu bihi dengan tahsilil ilmi nafi' illa wajhallah, kecuali mencari ridhonya Allah Ta'ala, wad darul akhirah dan rumah akhirat, fadzalika maka utawi rughbata fit tahsilil ilmi, keinginan kamu untuk menghasilkan ilmu yang manfaat, iku afdalu, iku lebih afdal, min nawafilil ibadat, dari ibadah-ibadah kesunnahan, mahma sahhat, selagi benar apa an-niyatu, apa niatmu, walakinna sya'na akan tetapi persoalannya, fi sihhatin niat, iku di dalam benarnya niat. Kalau kamu mendapatkan diri kamu kok senang dengan wiridan-wiridan dan ibadah-ibadah tadi, senang, terlihat kok memiliki keinginan untuk menghasilkan ilmu yang manfaat, dan itu dilakukan
semuanya hanya untuk mencari ridhonya Allah dan rumah di surga, maka kegiatan kamu di dalam menghasilkan ilmu yang manfaat tadi itu lebih afdol daripada sholat-sholat sunnah. Maksudnya seperti itu. Tergantung niatnya. Mahma sohat an-niyatu, selagi benarnya niat. Kalau kamu mau ngaji, mau mutolaah, mau buka kitab, mau buka Quran, ngafalin Quran, tadinya kok mau wiridannya banyak, mau sholat duha 8 rakaat, terus wiridnya ini itu segala macam. Tapi kalau kamu misalkan pengen belajar dengan niat yang baik, maka lebih baik kamu belajar, karena itu lebih afdol daripada min nawafilil ibadat, daripada sunnah-sunnahnya ibadah. Al-halatu ats-tsaniyah, utawi keadaan yang kedua. Ini yang pertama tadi. Yang pertama itu berarti apa yang pertama? Tolabul ilmi. Yang pertama, keadaan seseorang untuk mengisi waktu sampai zawal. Kalau bisa nuntut ilmu. Al-halatu tsaniyah, adapun keadaan yang kedua, enggak nuntut ilmu, tapi yang kedua ini iku an la taqdira, tidak mampu siapa kamu ala tahsilil ilmin nafi, atas menghasilkan ilmu yang manfaat, walakin akan tetapi tashtaghilu, sibuk siapa kamu biwadhaifil ibadat, dengan tugas-tugas ibadah, minadz dzikri, berupa ibadah, berupa zikir, wal qiraati, membaca Quran, wat tasbihati, lan bertasbih, was sholawat, lan bersolawat. Fadzalika, maka tashtagil, sibuknya kamu, iku min darajatil abidin, iku termasuk derajatnya orang-orang yang ahli ibadah. Wasiyaris sholihin, lan perjalannya orang-orang solih. Watakunu, lan ada siapa kamu bidzalika, watakunu, lan ada siapa kamu aydan, juga bidzalika, dengan iku-iku tadi, minal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Kamu nggak bisa menuntut ilmu, keadaannya pokoknya nggak bisa nuntut ilmu, nggak bisa belajar apapun misalkan keadaannya, ya udah kamu bisa mendapatkan keadaan yang kedua dengan fokus sibuk menyibukkan diri dengan ibadah dari zikir, baca Quran, tasbih, sholawat, sholat, segala macam. Al-halatu tsalits, utawi keadaan yang ketiga, iku antastaghil, iku sibuk siapa kamu bima, dengan perkara yasilu, yang sampai minhu dari ma, apa khairan, apa kebaikan, ilal muslimin, pada orang-orang muslim. Wa yadkhulu, dan masuk siapa kamu bihi, dengan ma, apa sururon, apa kebahagiaan, ala qulubil mu'minin, atas hatinya orang-orang mukmin. Autu yassira, atau jadi gampang, bihi dengan ma, apa al-a'mal, apa pekerjaan as-solihat, yang solih, lis-solihin, bagi orang-orang solih. Kalau kamu nggak bisa mencari ilmu nafi', ilmu yang manfaat, terus kamu juga zikir kok nggak bisa, wiridan kok pokoknya susah lah, wiridan susah, sholawat susah, sholat susah, tasbih susah, baca Quran susah. Nah, ini kalau itu nggak bisa, kamu bisa melakukan sesuatu perkara kebaikan kepada orang-orang muslim, yang dimana kebaikan itu akan memasukkan kebahagiaan di hati-hatinya orang mukmin, dengan pekerjaan atau dengan menggampangkan, memudahkan
menjadi gampang membantu pekerjaan-pekerjaan yang solih bagi wong-wong solih. Ka khidmatil fuqaha, seperti khidmah kepada ahli fikih. Khidmah itu ngabdi. Wasufiyah gitu ya. Dan khidmah kepada orang-orang sufi, wa ahli din, dan orang-orang ahli agama, wa taraddudi, lan terus menerus fi ashghalihim, ing dalam kesibukannya solihin. Jadi khidmah terus ya, isi waktu kamu dengan khidmah kepada orang-orang soleh, kepada ahli-ahli fikih, pada sufi, pada ahli agama. Itu juga bagus. Wasa'i, dan berusaha fi it'amil fuqara'i, berusaha kamu fi it'amil fuqara'i, di dalam memberi makan para fakir. Lapar jadinya. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa taraddudi, dan bolak-balik sira masalan ing dalam seumpamanya alal mardha, atas orang sakit, wal iyadah, dan membesuk, dengan membesuk ya. Selain itu, selain khidmah kepada orang-orang soleh, kamu juga bisa menyibukkan diri dengan memberi makan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, menjenguk orang sakit. Wa alal janaizi, dan ing atase jenazah, bitas kok tulisannya susah. Bitasyi'i, dengan mengantarkannya jenazah. Fakullu, maka ing dalam utawi setiap fakullu dzalika, maka ing dalam setiap semua itu, iku afdalu, iku lebih afdal min nawafil, dari kesunahan-kesunahan. Fa inna hadhihi, maka utawi ini tadi yang disebutkan, khidmah kepada fuqaha, kepada ulama, kepada sufi, kepada ahli agama, membantu sesama muslim, memberi makan fuqara wal masakin, membesuk orang sakit, terus apa lagi? Mengantarkan jenazah, iku ibadatun, iku ibadah. Wa fiha, dan di dalam hadhihi, rifqun, utawi kasih sayang, bil muslimina, dengan atau bagi orang-orang muslim. Ini yang ke berapa? Yang ketiga. Boleh tuh kamu amalkan. Misalkan kamu ya, kalau misalkan apa namanya, kalau nganter jenazah mah enggak ya lah, perempuan enggak nganter jenazah lah ya. Tapi kalau misalkan jagur, misalkan lagi sholat duha, pengen sholat duha, terus jagur tetangga ada yang meninggal, langsung urusin jenazah. Jangan kok saya mau sholat duha dulu gitu, jangan. Karena yang seperti ini afdalu min nawafil, tetap lebih afdal daripada kesunahan-kesunahan. Atau yang perempuan lagi sholat di rumah, lagi mau sholat duha, ada orang depan rumah kok lewat kelaparan ya, fuqara wal masakin, pengen ngasih tapi kok udah mau sholat, ya kasih dulu lah ya? Jangan malah cuek gitu. Al-halatur rabi'atu, utawi keadaan yang keempat. Tadi yang pertama apa? Thalabul ilmin nafi' ya, mencari ilmu yang Yang kedua apa? Masaniyah. Loh. Yang kedua apa? Masih sama. Kekipir. Yang kedua kan atsaniyah an la taqdiru ala tahsilil ilmi. Kalau kamu enggak mampu menghasilkan ilmu, tashtagil biwadhifil ibadat. Sibuk dengan tugas-tugas minadzikri wal qiraati wat tasbihati was shalah. Berarti dari kalau ilmu yang pertama itu ilmu yang yang kedua
ibadah, zikir gitu ya. Zikir lah pokoknya, qiraatul Quran, wiridan lah pokoknya. Yang ketiga apa? Konteksnya apa? Membantu sesama muslim gitu. Ya. Yang ketiga membantu sesama muslim. Biar kamu nggak bengong ya. Nanti kalau ada waktu dari pagi sampai siang kok nggak ngapa-ngapain, biar nggak bengong ngapain ya. Al-halatu ar-rabi'atu. Ini pas saya mutola'ah sih nggak ada tuh kegiatan keadaan kelima, itu cuma 4 kegiatannya. Pertama thalabul ilmi, yang kedua zikir, wirid, ibadah, ketiga membantu sesama muslim. Nggak ada scroll TikTok, nggak ada di sini, nggak ada scroll TikTok. Atau memposting ulang reels biar kelihatan sama yang dimaksud gitu, nggak ada. Sejauh ini masih di luar kitab ya, kita ini ya. Sejauh ini masih, ini semua menjadi sesuatu hal yang aneh, yang asing, bukan aneh. Kita yang aneh sebenarnya. Al-halatul rabi'atu, keadaan yang keempat, iku an la taqwa ala dzalik, iku pada akan tidak kuat siapa kamu ala dzalik, dari 3 itu kamu nggak kuat. Thalabul ilmi nggak kuat, wiridan ibadah nggak kuat, membantu sesama nggak kuat. Masya Allah, orang kok egois sih misalnya. Fastaghalta, maka sibuklah siapa kamu, bihajatika, pada hajatmu sendiri. Udah deh, lu sibuk ngurusin diri sendiri aja deh, gitu maksudnya. Iktisaban ala nafsika, untuk memenuhi kebutuhan ala nafsika, atas dirimu sendiri. Udah kerja sana, kerja udah. Lu kalau nggak bisa thalabul ilmi, ibadah susah, bantu sesama kok nggak mau, nggak biasa. Udah, sekarang lu urusin diri sendiri deh, kerja deh. Au ala iyalika, atau atas keluarga kamu. Kamu kerja untuk dirimu sendiri atau untuk keluarga kamu. Wa qad salima, maka sungguh selamat siapa al-muslimuna, orang-orang muslim, minka, darimu. Wa aminu, dan aman sapa muslim, min lisanika, dari mulutmu, wa yadika, dan dari tanganmu. Kamu nggak bisa ketika itu, udah kamu kerja ngurusin kebutuhan dirimu sendiri, urusin kebutuhan keluargamu, maka kamu seperti itu udah cukup untuk menyelamatkan muslim-muslim yang lain dari dirimu, dari mulutmu, dari tanganmu. Wasalimalan, selamat laka bagi siro, apa dinuka, apa agamamu. Daripada kamu nggak jelas, udah kerja deh, isi kegiatan deh, kerja yang bisa mencukupkan dirimu. Daripada nggak jelas, pelangak pelongo, akhirnya muslim-muslim yang lain jadi santapan. Ada orang nggak enak dikit langsung disindir, posting ulang, bikin catatan di DM Instagram, langsung. Gak selamat orang ya. Manusia itu makanya kalau 3 itu nggak bisa, lu diem dah, udah, maksudnya kerjain diri sendiri deh. Coba lu butuh apa sekarang? Butuh buat makan sebulan, udah kerja deh, udah nggak usah ngurusin orang deh, gitu maksudnya. Ngelihat story orang dikit langsung, maksudnya apa nih ya, langsung kayak gitu, nyindir gua nih kayak gitu. Padahal orang nggak kepikiran nyindir dia, tapi maksudnya ya Allah ya Rabbi karim, udahlah.
Itu kalau kamu dengan keadaan kamu seperti itu, keadaan kamu kok scroll TikTok doang, tholabul ilmi nafi enggak, wiridan ya enggak, membantu sesama muslim enggak, kerja juga enggak, udah kamu itu posisi udah pasti itu lagi scroll TikTok dan nyinggungin semua orang dan kesinggung sama semua orang. Kerjaan udah pasti itu. Udah pasti. Ini keadaan yang 4. Selamat agama kamu. Kalau kamu kerja malah lebih selamat agama kamu daripada kamu ngorek-ngorek, mendebat ulama-ulama yang beda, ilmu sedikit, saking nganggurnya, nggak ada kerjaan, ada orang apa dikit langsung diserang. Kalau kamu kerja untuk kebutuhan kamu kan selamat agama kamu, nggak kena recok-recokan kamu itu. Idlam tartakib, ketika tidak melakukan siapa kamu maksiatan pada maksiat, udah selamat semua daripada itu. Kamu tidak melakukan maksiat kerja itu. Fatanala, maka mendapat siapa kamu bidzalika dengan mengkono-mengkono iktisab. Fadzalika bidzalika dengan mengkono-mengkono iktisab tadi memenuhi kebutuhan kamu. Darajati ashabil yamin, pada derajat orang ashab itu kelompok kanan, ashabil yamin maksudnya kelompok-kelompok orang yang mendapatkan amal-amal dari sisi kanan, mendapatkan kebaikan, amal-amal kebaikan, karena bekerja tholabul halal juga termasuk ibadah sebenarnya. In lam takun, jika tidak ada siapa kamu ikumin ahli taraqi, termasuk orang yang ahli dari naik, bisa naik ila maqamati, kepada tempat kedudukan as-sabiqina, di depan, masih mending lah kamu. Ashabil yamin itu masih mending lah. Kalau kamu tidak bisa sabiqin. Wa hadza, maka utawi iki iku aqallud darajati, iku paling sedikit-sedikitnya piro-piro derajat. Fi maqamatiddin, ini yang keempat tadi, derajat yang paling sedikit sebenarnya, tapi masih mending. Wa ma ba'da hadza, lan utawi perkara setelah ini, fahuwa, mongko utawi ma ba'da hadza iku min marati'i syayatin, iku menjadi tempat tinggalnya syaitan. Kan? Dari 4 tadi, yang terakhir itu mencari rizki untuk kebutuhan diri sendiri atau keluarganya, yang keempat ini menurut makom-makom agama ini yang paling rendah. Maka setelah itu, kalau kamu masih di bawah yang kamu keempat aja enggak nih, di bawah yang keempat, maka kamu itu marati'i syayatin, jadi tempat tinggalnya itu yang posting ulang itu maksud Imam Ghazali. Cuman dulu belum ada Instagram, belum ada TikTok ya. Wadzalika, lan utawi itu tadi, ma ba'da hadza iku bi an tastaghil, dengan menyibukkan siapa kamu, wal iyadu billah, kata Imam Ghazali itu dalam kurung wal iyadu billah. Wal iyadu billah itu naudzubillah maksudnya. Jangan sampai di situ. Bima, dengan perkara yahdimu dinaka, yang merobohkan opoma dinaka, pada agamamu. Antu'zi, atau menyakiti siapa kamu, abdan, pada seseorang hamba, min ibadillah, dari hambanya Allah. Fahadihi, maka utawi iki iku rutbatul halikin, iku derajatnya orang-orang yang rusak. Fa iyyaka, maka hindarilah siapa kamu, antakuna, pada akan ada siapa kamu, iku fi hadhihi tabaqah, ing dalam ikilah tingkat atau derajat. Hati-hati, jangan sampai kita ada di dalam derajat yang seperti ini.
Wa'lam, lan ketahuilah. Makanya sibukkan hari-hari itu dengan ini loh. Ini kan udah faham, ilmunya udah faham, makanya diamalkan. Makanya jangan sampai bengong. Bengong dikit beneran, orang bengong tuh gampang kesinggung. Diliatin aja kesel. Ya, orang bengong tuh biasanya, bengong tuh maksudnya nggak ada kegiatan. Orang nggak ada kegiatan bengong itu diliatin aja kesinggung. Apa lihat tidak tuh kayak gitu pasti itu. Orang bengong tuh kayak gitu. Masalah dicari-cari pasti supaya ada kesibukan. Ya, mencari kesalahan, mencari keributan tuh emang gak ada kerjaan. Wa'lam, dan ketahuilah annal abda fi haqqi dinihi, sesungguhnya seorang hamba di dalam kewajibannya pada agama iku ala thalathati darajati, iku atas 3 tingkat hak seseorang terhadap agamanya. Imma salimun, yang pertama ada kalanya sekedar selamat. Imma salimun, derajat seseorang itu imma salimun, ada kalanya sekedar selamat. Wa huwa utawi salimun iku al-muqtasiru, iku mencukupkan diri ala adail faraidi, atas menunaikan pekerjaan-pekerjaan fardu, wa tarkil ma'asi, lan meninggalkan maksiat. Ini keadaan yang pertama, orang yang selamat. Nah ini umumnya orang biasanya seperti ini nih, salimun. Kamu hanya sholat 5 waktu, enggak sholat yang lain, puasa cuman Ramadan, enggak puasa yang lain, udah itu aja, itu insya Allah selamat. Tapi catatannya tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Aw rabihun, atau yang kedua ini orang yang beruntung. Wa huwa utawi rabih iku al mutatawwi'u bil qurubati wan nawafil, iku berbuat sukarela bil qurubati, dengan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, wan nawafili, lan piro-piro kesunahan. Yang ketiga au khasirun, atau orang yang rugi. Wa huwa utawi khasirun iku al muqassiru, orang yang lengah anil lawazimi, dari kewajiban-kewajiban. Yang kedua ini tingkatannya tingkatan solih lah. Yang ketiga ini yang bobrok, yang rugi, meninggalkan, lengah semua, enggak yang sunnah, yang wajib juga lengah. Fa illam taqdir, maka jika tidak mampu siapa kamu antakuna, pada akan ada siapa kamu iku rabihan, iku orang yang beruntung, fajtahid, maksudnya kalau kamu nggak bisa mencapai yang kedua tadi, yang robih, yang beruntung, fajtahid, maka berusaha siapa kamu antakuna, pada akan ada siapa kamu iku saliman, iku selamat. Kalau kamu nggak bisa menunaikan semua wajib dan sunnah, paling tidak kamu selamat, menjaga fardu-fardunya Allah. Wa iyyaka, lan takutlah kamu, summa iyyaka, lan jauhilah kamu, antakuna, pada akan ada siapa kamu iku khasirun, pada orang yang rugi. Wal abdu, lan utawi hamba fi haqqi sairil ibad, di dalam kewajiban terhadap hamba yang lain, iku lahu, iku bagi abd, talasu darajatin, utawi 3 pira-pira tingkatan. Al ula, hak seseorang kepada hamba yang lain, berarti kepada sesama itu ya. Yang pertama iku an yanzila, berposisi siapa abd fi haqqihim, di dalam haknya ibad, manzilatal kirami, di dalam posisi kemuliaan, al bararah, yang taat, minal malaikah, dari malaikat-malaikat. Wa huwa, maksudnya iku an yas'a, berbuat sapa abd fi a'radihim, di dalam tujuan-tujuannya mengkono abd, rifqan, karena an yas'a iku an, berbuat siapa abd fi a'radihim, di dalam tujuan-tujuannya mengkono ibad yang lain, rifqan, karena kasih atau welas, bihim, kelawan ibad. Wa idkhalan, lan memasukkan sapa abd lisururi, pada kebahagiaannya ibad, ala qulub, pada kebahagiaannya ala qulubihim, ing atase hatinya ibad. Maksudnya keadaan yang pertama itu seperti malaikat yang selalu
membahagiakan sesama muslim, membantu sesama muslim. Atsaniyatu utawi yang kedua iku an yanzila iku berposisi sapa abad fi haqqihim manzilatal bahaim ing dalam posisi hewan. Yang pertama, posisi kamu sebagai manusia yang mulia, yang baik kepada sesama. Yang kedua ini manzilatal bahaim, posisinya posisi hewan. Wal jamadati dan benda mati fi haqqihim. Wah, gimana posisi benda mati ini? Fala yanaluhum, maka tidak memperoleh sapa ibad apa khairuhu apa kebaikan abad, walakin yakuffu, akan tetapi mencegah sapa abad anhum dari ibad syarruhu, kejelekannya abad gitu ya. Jadi posisinya itu seperti hewan bahaim, itu hewan kambing, sapi gitu loh. Wal jamadati lan benda mati. Benda mati itu apa? Hah? Ya benda mati di gelas, ini benda mati ya, nggak bisa bergerak ya. Kamu memposisikan diri sebagai benda mati atau hewan, yang dimana orang lain tidak dapat kebaikan dari kamu, tapi juga tidak mendapatkan kejelekan atau keburukan dari kamu. Udah anteng-anteng aja, manfaat enggak, merugikan enggak. Masya Allah kalau orang posisinya seperti itu ya, kayak kambing. Kambing masih manfaat, masih bisa disate ya. Benda mati enggak manfaat. Kursi masih bisa pakai duduk. Apa yang gak manfaat kira-kira benda mati itu? Apa yang gak manfaat? Tiang ini masih bisa menopang atas. Benda mati juga ada manfaatnya loh, dikit-dikit loh. Kamu kalau misalkan keadaan kamu di yang kedua ini diibaratkan seperti kambing dan benda mati, gak memberikan manfaat, gak memberikan kerugian, ya masih mending kursi ya, bisa dipakai duduk. Jangan nggak baik. As-salisu tahu yang ketiga iku an yanzila, iku memposisikan fi haqqihim ing dalam haknya ibad, manzilatal aqaribi ing dalam posisinya kala jengking, wal hayyati lan ular berbisa, wasibai dan binatang buas, wad-dhariyati yang berbahaya. Nah ini posisi yang ketiga ini, kamu menempatkan posisi kamu di hadapan hamba Allah yang lain itu seperti kalajengking, ular berbuas, binatang buas, ular berbisa, binatang buas yang berbahaya. La yurja khairahu, tidak diharapkan apa khairahu, apa kebaikannya, wa yuttaqa dan ditakuti apa syarruhu, apa keburukannya. Ini orang posisi kayak gini sampah masyarakat tuh, gampangnya udah sampah masyarakat. Kebaikannya udah nggak bisa diharapin, yang kita takutin cuman keburukannya doang. Fa illam taqdir wa na'udzubillah min dzalik. Fa illam taqdir, maka jika kamu tidak ada siapa kamu, fa illam taqdir, maka lamun gak mampu siapa kamu, ala antal tahiqa, atas mencapai siapa kamu, bi ufuqil malaikah, dengan derajat yang malaikat itu, fahdar, maka takutlah kamu, antanzila, pada turun andarajatil bahaim, dari derajatnya benda-benda mati, binatang-binatang, wal jamadati dan benda-benda mati, ila maratibil aqaribi, pada martabat kalajengking. Kalau kamu nggak bisa seperti malaikat, kamu takut, berarti kan otomatis posisi kamu sebagai bahaim wal jamadati gitu kan ya. Maka fahdar, maka takutilah kamu dari turun, tanzila, turun,
ila maratibil aqaribi, pada tempatnya kalajengking, wal hayyati ulal berbisa, wasiba hewan buas, ad-dariyati yang berbahaya. Fa in radita, maka jika rela siapa kamu li nafsika untuk dirimu, an-nuzula pada turun, min a'la illiyin dari posisi paling tinggi, fala tarda, maka jangan rela siapa kamu laha kepada li nafsika, kepada nafsaka, kepada dirimu, bil hawiyyi dengan turun, ila asfali safilin, ke tempat yang paling bawah. Fala'allaka, maka boleh jadi kamu, antan jua, selamat siapa kamu, kafafan dengan kadar kecukupan kamu, la laka tidak manfaat untukmu, wala alaika dan tidak rugi atasmu. Fa'alaika, maka wajib bagi kamu, fi bayadhi naharika, dalam waktu siang, la tashtaghila, supaya tidak menyibukkan siapa kamu, illa biman, kecuali dengan perkara atau dengan sesuatu, yanfa'u yang bermanfaat, maka kepadamu, fi ma'adaka ing dalam kehidupan akhiratmu, au ma'asyika atau kehidupan duniamu, alladzi la tastaghni yang tidak merasa cukup siapa kamu, anil isti'anati dari meminta bantuan, bihi kelawan, kemana itu rujuknya, bihi kelawan isti'anah tadi mungkin ya, ala ma'adika ing atase ma'adik akhiratmu. Fa'in ajasta, maka lamun tidak mampu siapa kamu, anil qiyami dari melakukan, bihaqqi dinika dengan haknya agamamu, ma'a mukhalatati annasi serta bercampur dengan manusia, wa kuntalan ada siapa kamu, iku la taslam, iku tidak selamat siapa kamu, fal uzlatu, maka utawi menyendiri, iku aula, iku lebih utama. Kamu gak bisa dengan hak-hak agama kepada agamamu, dengan hak-hak sesamamu, kamu gak bisa kumpul sama manusia nih ya. Maka yang paling utama bagi kamu adalah uzlah, diem menyendiri. Fa'alaika, maka wajib atasmu, biha dengan uzlah, fafiha, maka iku ing dalam uzlah, an-najatu selamat, as-salamatu keselamatan. Fa in kanati al-wasawisu, maka jika ada opo al-wasawisu, bisikan-bisikan nafsu, fil uzlati di dalam uzlah kamu, iku tujadibuka, iku menarik kamu, udah uzlah, udah sendirian, gak campur sama manusia, karena kamu gak mampu. Di dalam kamu beruzlah, kamu kok menerima bisikan-bisikan setan, wasawis, itu menarik kamu, ilama kepada sesuatu, la yurdi yang tidak meridhoi, kepada ma siapa Allahu Gusti Allah, walam takdir dan tidak mampu siapa kamu, ala qam'iha atas membasmi waswas tadi, wasawis tadi. Kamu gak bisa dibisikin setan, terus lagi sendiri kok kena bisikan, terus overthinking terus ya, makin sendiri overthinking. Biwadhaifi dengan tugas-tugas al-ibadat dan tugas-tugas ibadat, kamu kok lagi sendiri uzlah kok malah dapat bisik-bisikan setan. Fa'alaika, maka seharusnya bagi kamu, bin naum dengan tidur. Nah ini malah solusi yang paling terakhir udah itu. Kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain, sendiri aja udah menyendiri. Kalau masih sendiri masih kegoda setan juga, udah tidur. Tapi jangan jadiin alasan ya.
Jangan jadi alasan tidur kayak gini. Daripada digoda setan mendingan tidur gitu. Enggak begitu cara mainnya. Ini setan berusaha mengingatkan ini terus nih. Fa'alaika bin naum, terngiang-ngiang ini biasa di santri. Ngapain tidur jam segini, jangan tidur. Fa'alaika bin naum. Maka seharusnya tidur daripada nggak jelas. Atau nanti di sampai rumah tidur terus orang tuanya, kamu pulang mondok kok tidur terus, mah gitu. Kata Gus waktu kemarin ngaji, fa'alaika bin naum, lebih baik kamu tidur. Oh, ibunya langsung, oh gitu ya. Susah jawabnya, soal anaknya ada bahasa Arabnya dikit, jadi takutnya beneran, padahal cara ini salah. Tidur itu lebih baik daripada kamu menyakiti sesama, daripada kamu nggak bisa membantu sesama. Wis, tolabul ilmi nggak bisa, wiridan nggak bisa, membantu sesama nggak bisa, mencukupi diri sendiri kok nggak bisa, uzlah. Ya udah deh kalau gitu gua uzlah. Apa kalau sini bahasa nyepi ya, nyepi, berdiam diri. Gak keluar rumah deh, gak keluar kamar daripada nyakitin sesama muslim, diem di kamar. Di kamar kok bukannya wiridan, malah dapat bisikan-bisikan setan. Masih nggak bisa nih, diem juga. Tidur udah, Imam Ghazali udah mentok ini udah tidur dah gitu dah. Tidur udah, fahuwa utawi an-naum, tidur iku ahsanu, iku paling bagus ahwalika, keadaan kamu. Kata Imam Ghazali, tidur udah paling bagus dah, udah buat lu tuh udah paling bagus. Wa ahwalina, dan keadaan kita. Imam Ghazali juga bilang kita. Idza ajazna, ketika enggak mampu siapa kita, anil ghanimah, dari mendapatkan keuntungan ghanimah. Ghanimah itu zaman perang, zaman dulu perang, nanti yang kalah diambil hartanya, ghanimah, keuntungan. Harta-harta dari perang itu diambil, itu ghanimah namanya. Nah, kita berperang melawan setan, berijtihad, ghanimahnya pahala. Nah, kalau kamu nggak mampu mengambil ghanimah dari melakukan ibadah-ibadah, farodina, maka ridho siapa kita bisalamati, dengan keselamatan, fil hazimati, di dalam kekalahan. Udah mentok-mentoknya ini. Udah deh, kalau kita emang nggak bisa dapat keuntungan dari ibadah, yang penting kita selamat deh, udah gitu. Ini udah mentok-mentoknya orang ini. Apa bahasanya? Madesu udah ini kalau bahasa kitanya ya. Madesu, si malakama. Melek salah, tidur aja udah gitu. Meleknya doang salah. Ya Allah, naudzubillah. Wa akhissa, maka merasa rendah sapa sira, bihaliman, dengan keadaan seseorang, salamatu utawi keselamatan dinihi, agamanya man, fi ta'tili, ing dalem menonaktifkan hayatihi, kehidupannya man. Maka ini rendah-rendahnya orang. Salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi. Ini kan sebenarnya orang kalau jalan pikirannya agak kesinggung diledek seperti ini. Salamat, ini keadaan yang seperti ini, salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi. Agamanya selamat kalau dia tidur. Kalau dia bangun, agamanya gak selamat. Wah, ini orang begini, Masya Allah. Jangan sampai ya, jangan sampai. Idin naumu, karena utawi tidur iku akhul mauti, iku saudaranya mati. Biar kayak mayat aja udah gak fungsi. Wa huwa lan utawi naum iku ta'tilul lil hayati, iku menonaktifkan hidup. Watihakun bil jamadati, lan menyamakan diri bil jamadati, dengan benda mati.
keadaan-keadaan seperti ini ya, itu kita catat. Kita itu punya hak-hak terhadap agama, punya hak-hak terhadap sesama ya. Ada 3 apa 4 tadi? 4 ya. Makanya yang pertama, kalau yang pertama itu tolabul ilmi ya, kedua wiridan, ketiga membantu sesama, ketiga membantu diri. Kalau misalkan membantu diri sendiri aja nggak mampu, ayuhal miskin, berarti kamu di dalam posisi yang kelima, yang walaupun tidak disebutkan, tapi ini orang-orang yang rugi. Pokoknya keadaan kamu juga ya, keadaan kamu ada yang selamat, ada yang untung, ada yang merugikan. Kamu bisa seperti malaikat yang membantu orang. Orang tuh seneng dekat dengan kamu karena mendapatkan manfaat dari kamu, entah berupa bantuan, entah secara ilmu. Kamu juga bisa menempatkan posisi diri kamu sebagai kucing, sebagai kambing ya, gak ngasih manfaat. Kambing masih ngasih manfaat kayaknya sih ya, tainya masih bisa jadi pupuk tuh. Atau memposisikan jadi benda mati. Yang paling parah memposisikan sebagai kalajengking atau ular berbisa, gak ngasih manfaat sama sekali, malah merugikan kalau dekat-dekat sama dia. Kamu usahakan tuh, mentok-mentoknya kamu uzlah. Kalau saya keluar, kalau saya bersosial, bisa jadi saya merugikan, saya uzlah. Kalau saya uzlah masih nggak sanggup juga ngelawan setan, tidur. Udah tidur. Seneng, wah tidur nih berarti. Tapi ingat, ini tidur ini keadaan paling jelek-jeleknya orang. Karena apa? Salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi. Kalau dia hidup agamanya rusak, kalau dia tidur agamanya selamat. Coba lu pikirin, kata Imam Ghazali. Jadi kayak udah lu nggak usah ada deh gini, kalau biarkan dikumpul-kumpulan gitu ya. Itu orang-orang yang di dalam grup, tapi orang-orang di grupnya bikin grup lagi itu. Keadaannya posisinya, keadaannya tidak diterima. Hidup agamanya rusak. Tidur aja jadinya. Akhul maut, mendingan tidur, karena tidur itu saudaranya maut. Dan dia menyamakan diri dengan benda mati. Na'udzubillah, jangan sampai kita ada di dalam posisi keadaan seperti itu. Kalau kalian pengen tahu keadaan seperti itu, sekarang sebenarnya sering dilakukan. Kalau kalian ya di rumah kok nggak mutolaah, di dalam kamar bagus, di dalam kamar nggak keluar, nggak mau melihat yang bukan mahram misalkan, Insya Allah, dan tidak mau dilihat oleh yang bukan mahram misalkan. Tapi uzlahnya itu begini ya, jempolnya jalan terus ya. Bukannya mutolaah, bukannya ngederes, tapi jempolnya jalan terus. Ya kan sekarang itu menyakiti. Selamat dari lisanmu. Kamu mendingan ini dah, paling enggak orang-orang selamat dari dirimu, aman dari kamu, aman dari lisan kamu, aman dari tangan kamu, nggak dipukul. Iya nggak dipukul memang, tapi kan di jempol, diketik begitu ya. Jangan sampai berdiam diri di kamar, uzlah, ya niatnya uzlah, karena itu yang lebih berbahaya. Sekarang jarang kok orang nampol orang tuh, jarang ya. Kesel sama orang ujuk-ujuk datang terus mukul gitu jarang. Sekarang lewat HP. Udahlah yang khusyuk aja gitu loh. HP itu bisa bermanfaat kalau kita pakai buat manfaat. Jadi mubah memang hukumnya HP itu. Sama kayak pisau. Kamu beli pisau kalau pakai buat motong bawang bagus, tapi kalau buat nusuk orang ya nggak bagus. HP kalau kamu pakai buat kebaikan bagus, tapi kalau kamu pakai buat kejelekan, bikin orang susah, menyakiti orang,
Jangan ya, jangan kita menyakiti orang. Ya, ijtihad kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena dengan ilmu yang manfaat tadi kita bisa melihat, kita lebih bisa senang kepada Allah, lebih bisa melihat kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita. Ya, kita lebih kurang suka sama dunia, lebih senang sama akhirat dan yang lainnya. Adabul isti'adi li sa'iri sholawat. Allahu a'lam. Al-Fatihah.